Tuntasan sejarah berdirinya Kota Madia Sawah Lunto. Sawah Lunto adalah tanah ulayat Nagari Kubang jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai tambang batu bara yang tertua di Nusantara. Asal nama Sawah Lunto adalah daerah persawahan di sepanjang aliran Batang Lunto atau Sungai Lunto, atau juga sawah yang dialiri oleh Batang Lunto. Persawahan tersebut adalah tambilang bosi nenek moyang orang Kubang, yang artinya adalah sawah yang diteruko atau dibuat oleh nenek moyang orang Kubang. Sawah diwe dinandata, ladang batumpa tiok buki, banda baliku dinan lereng. Berikut nama sawah tersebut antara lain: Sawah Rawang di sekitar Pasar Remaja, Sawah Si Ani di sekitar kantor PTBA Unit Produksi Ombilin, Sawah Godang lokasinya di sekitar Kelurahan Tanah Lapang, Sawah Limau Kape lokasinya di sekitar SMP 1 Sawah Lunto, Sawah Kobau Tuo atau Kerbau Tua lokasinya di sekitar Kubang Sirakua, Sawah Aua atau Sawah Aur lokasinya di sekitar stasiun kereta api sekarang. Selain bersawah, masyarakat Nagari Kubang juga berladang dan menetap di sana. Untuk lokasi-lokasinya antara lain di Kubang Sirakua, Batu Pipi, Guguk Gadang, Mudi Ayi, Ayi Dingin, Sikabu, Sumpahan, dan lain-lain. Selain bercocok tanam dengan bersawah dan berladang, masyarakat Nagari Kubang juga menjadi penggembala hewan ternak yang lokasinya di bukit serta hutan perburuan dan lain-lain di daerah sekitar Sawah Lunto ini. Antara lain Puncak Gua Godang, Puncak Matu Ayi, Lauk Kongumun, Palampatan, Mudi Ayi, Batu Pipi, Kubang Sirakua, Kundu Bowo, Awa Tajungkang, Puncak Gua Sugai, Aye Dingin, Gunung Pari, Rimbo Poryang, Saringan, Lubang Tembok, Tangsi Gunung, Parak Jati, Lubang Panjang Bawah, Lubang Panjang Ate, Waringin, Sumpahan, Pasar Baru Durian sebagian, Sikabu, Pondok Batu, dan Kampung Telek. Nagari Kubang terletak di pusat kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Wilayah Nagari Kubang terdiri dari Desa Pasar Kubang, Kubang Tengah, Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Kubang Siraku Selatan, Kubang Siraku Utara, Kelurahan Pasar, Aur Mulyo, Tanah Lapang, Air Dingin, Saringan, Lubang Panjang, dan sebagian Kelurahan Durian 1. Nagari Kubang merupakan konfederasi sambilan koto dimudia dalam kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Nagari Kubang di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kajai dan Nagari Lunto. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Pamuatan di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan di sebelah utara dengan Nagari Kolo, Sijantang, Nagari Sibarombang di Kabupaten Solo. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pianggu, Kabupaten Solo, dan Nagari Silungkang. Nagari-nagari Konfederasi 9 Koto dimudi antara lain Nagari Kubang, Padang Sibusu, Kolo, Sijantang, Talawi, Padang Ganting, Batu Manjulu, Pamuatan, Palangki, Muaro Bodi, Kabun Mundan Sakti, Koto Baru, Tanjung Ampalu, Palalua, Tanjung Gugur, Padang Lawe, Muara Sijunjung. Berdasarkan Tambo Alam Minangkabau oleh Ibrahim Datuk Sangono Dirajo, halaman 34.
Nagari Kubang terdiri dari 6 suku, antara lain suku Supanjan, suku Dalimo, suku Patopang, suku Payobadar, suku Panai, dan suku Sikumbang. Mata pencaharian masyarakat Nagari Kubang tertumpu dengan hasil kebun terkenal dengan durian Kubang, pertanian terutama padi dan ubi kayu. Di samping itu, masyarakatnya juga mengolah kapuk menjadi benang dengan cara dipukul pakai rotan. Masyarakat juga berkebun cengkeh, dan di masa cengkeh menjadi primadona, maka pohon kapuk habis ditebang, sehingga usaha pembuatan benang ditinggalkan. Namun pada tahun 1965, cengkeh terkena hama dan masyarakat Nagari Kubang pergi merantau untuk mencari penghidupan di daerah baru. Selanjutnya, generasi berikutnya, mata pencaharian masyarakat tertumpu pada industri rumah tangga, pembuatan kerupuk ubi, dan bertenun songket sampai saat ini. Sebelum kolonial Belanda datang ke Sawah Lunto, masyarakat Nagari Kubang sudah menghuni cekungan Sawah Lunto. Di sekitar rumah masyarakat dibangun surau dan masjid sebagai sarana ibadah masyarakat. Adapun masjid tersebut adalah Masjid Islam dibangun tahun 1852 di Kubang Sirako Utara, dan Masjid Hal Hidayah dibangun tahun 1854 di Air Dingin. Datangnya kolonial Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan alam Nagari Kubang, yaitu batu bara. Kolonial Belanda memberi nama tambang batu bara Ombilin tahun 1892. Kolonial Belanda melakukan perjanjian dengan pihak Nagari Kubang untuk dapat melakukan aktivitas penambangan batu bara di atas ulayat Nagari Kubang. Waktu akan memulai aktivitas penambangan tersebut, pihak Belanda mengundang Ninik Mama Kubang sebagai pemilik ulayat. Sebagai sosialisasi akan dimulainya aktivitas penambangan yang dikenal dengan nama Pesta Adat. Pihak kolonial Belanda memberi atau membayar 500 gulden untuk pesta adat kepada Nagari Kubang dan 1.500 gulden sebagai silih jari untuk dibagi-bagi, yang diberitahukan melalui surat Gubernur Hindia Belanda tanggal 26 Maret tahun 1892 nomor 1695 kepada keenam penghulu di Nagari Kubang masing-masing 100 gulden. Selain itu, kepada 18 kepala lainnya, yaitu Malin, Manti, dan Hulu Balang dari nagari itu masing-masing 50 gulden, yang kesemuanya itu disebut orang 4 jinih di dalam suku masing-masing. Uang tersebut diberikan sebagai pengganti tanaman yang ada di atas tanah tersebut, atau disebut bunga kayu, kepada Nagari. Artinya tidak terjadi pelepasan hak atas ulayat kepada kolonial Belanda. Bunga kayu adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan adat Minangkabau, dari tanah nan Sabingka, dari Aye nan Satitia, dari Capo nan Sabatang, ka ate ta ambun jantan, ka bawah ta kasih bulan, ka rimbo babungo kayu, ka sungai babungo pasiah, ka lawi babungo karang, ka sawah babungo ampiang, ka tambang babungo ame, dalam 10 kalua cie. Berdasarkan pesta adat tersebut, pihak Belanda sebagai penggarap atau pengelola mengeluarkan 1/10 dari hasil, atau dalam 10 keluar 1 untuk Nagari Kubang. Bukan pelepasan hak atas tanah ulayat Nagari Kubang. Sedangkan uang yang diterima oleh Nagari tidak setimpal dengan hasil bumi dan panen sawah masyarakat Nagari Kubang, karena daerah yang dipakai untuk tambang batu bara adalah sawah terbesar dan terbanyak di Nagari Kubang. Pada tahun 1888 dibentuk Gemeente Sawah Lunto. Pada zaman kemerdekaan, Gemeente itu diatur oleh Peraturan Presiden
nomor 20 dan 21 tahun 1946. Pemerintah Nagari dan Kelembagaan Daerah pada tanggal 10 Maret tahun 1949 mengadakan rapat dengan keputusan bahwa pusat pemerintahan Afdeling Solo yang dahulunya berada di Sawah Lunto dibagi menjadi Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dan Kabupaten Solo, sehingga pemerintah State Gemeente Sawah Lunto dirangkap oleh Bupati Sawah Lunto Sijunjung. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, status Sawah Lunto berubah menjadi daerah tingkat 2 yang berdiri sendiri dengan sebutan Kotamadya Sawah Lunto. Dengan wali kota pertama Ahmad Nurdin SH terhitung mulai tanggal 11 Juni tahun 1965 melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 15-13-13 tanggal 8 Maret tahun 1965. Setelah pemerintah kolonial Belanda mengeruk kekayaan alam perut bumi ulayat Nagari Kubang, namun perjanjian bagi hasil yang tertera dalam pesta adat tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pada tanggal 1 Januari tahun 1908 terjadi perlawanan rakyat Nagari Kubang terhadap kolonial Belanda di Sawah Lunto yang dikenal dengan pemberontakan tahun 1908. Tokoh masyarakat Kubang, Haji Aga Datuk Maharaja Kayo, yang terkenal dengan nama Tuanku Katip. Tuanku Katip mengajak kerabatnya, Tuanku Tempa dari Nagari Lunto, untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda di Sawah Lunto. Alhasil dikumpulkan para pendekar yang memiliki ilmu kebal di Nagari Kubang dan Lunto untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Para pendekar berlatih ilmu perang dengan para guru mereka, yang mana para guru veteran Perang Padri pada tahun 1821 hingga tahun 1838. Adapun perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Tuanku Haji Katip, Tuanku Tempa, Haji Abdul Ghani, Muin Bagindo Tan Ameh, Hasan Hussein, Boga Matlahi, Adam Rangkayu Batua, Manjalani Malanodari, Muin Indo Marajo, Baki, Asi Bagindo Bunsu, Rasul Koti Rajo, Taha Dubalang, dan 500 orang masyarakat. Penyerangan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 1908. Tercatat korban tewas di pihak Belanda sebanyak 84 orang, sedangkan di pihak Nagari Kubang sebanyak 4 orang. Korban meninggal di pihak Nagari Kubang karena melanggar larangan yang telah ditentukan oleh pemimpin perlawanan, yaitu Tuanku Tempa. Larangan atau pantangannya adalah tidak boleh melangkahi mayat dan tidak boleh mengambil harta kawan maupun lawan. Sedangkan polisi dan tentara kolonial Belanda yang tewas 84 orang adalah polisi dan tentara bayaran. Lokasi makam pejuang tahun 1908 sebagai berikut. Tuanku Haji Katip di halaman Masjid Raya Baitul Nur, Kubang. Tuanku Tempa di Batu Janjang, Kecamatan Bukisile, Kabupaten Solok. Haji Abdul Ghani di Tampan, Pekanbaru, Riau. Lalu Adam Rangkayu Batua di Surau Rawang, Dusun Batu Tajam. Asi Bagindo Bunsu di Panto, Desa Kubang, Utara Sikabu. Muin Bagindo Tan Ameh di Panto, Desa Kubang, Utara Sikabu. Baki di Panto, Desa Kubang, Utara Sikabu. Dan Muin Indo Marajo di Surau Rawang, Desa Kubang Tengah. Hasan Hussein di Kubang Tungkai, Kubang Tengah. Boga Matlahi di Rumah Tapanggang, Kubang Tengah. Manjalani Malanosati
Guguk jiga kubang tangah. Demikian lintasan sejarah berdirinya Kota Madia Sawah Lunto. Satu kali gawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa kami membilang, maaf diminta di Palabiah. Dua sajorong mangali lambah, pakai baju bilido gandum. Kok tadorong kami menyambah, sekali gawa baribu ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.